Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan akan membongkar sejumlah bed ICU yang disediakan di rumah sakit darurat itu. Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Letkol Muhammad Arifin menyebutkan memang ada arahan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk memberikan membereskan ICU yang tersedia di rumah sakit itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tersebut, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilianus dari Wisma Atlet Kemayoran. Ya, Nadia, apakah benar ada sejumlah fasilitas ICU di rumah sakit darurat akan dibongkar? Nah, ini bagaimana penjelasan dari pihak Wisma Atlet terkait hal ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, baru saja tadi digelar konferensi pers di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang dihadiri oleh Kasdam Jaya, yaitu Saleh Mustafa, dan juga Kepala Pusat Kesehatan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yaitu Tugas Ratmono. Dan tadi disampaikan terkait dengan adanya kabar pembongkaran sejumlah fasilitas yang ada di ruang ICU Rumah Sakit Darurat. Diklarifikasi tadi bahwasanya bukanlah pembongkaran, melainkan relokasi sejumlah fasilitas yang ada di ruang ICU dan akan dipindahkan ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia yang ada di Depok. Dikatakan tadi bahwasanya relokasi tersebut dilakukan untuk menunjang fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Pendidikan UI Depok, dan dikatakan juga saat ini semakin hari di Depok sendiri jumlah pasien positif COVID-19 juga semakin bertambah. Adapun jumlah fasilitas di ruang ICU yang akan dipindahkan adalah sebanyak 5 fasilitas dari total yang saat ini dimiliki oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran adalah sebanyak sekitar 34 fasilitas. Dari fasilitas tersebut masing-masing ini memiliki 1 tempat tidur atau bed, kemudian juga 1 respirator, dan juga beberapa peralatan lainnya yang ada di ruang ICU untuk perawatan pasien COVID-19. Sementara itu informasi lainnya yang kami dapatkan juga nantinya Rumah Sakit Darurat juga akan membuka 1 tower lagi, yaitu Tower 8 yang dikhususkan untuk merawat pasien OTG atau orang tanpa gejala, di mana memang semakin hari jumlah pasien OTG di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran juga semakin bertambah semenjak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwasanya orang yang dinyatakan positif COVID-19 walaupun tanpa gejala harus tetap dirawat di rumah sakit rujukan pemerintah. Dan untuk persiapannya sendiri saat ini dikatakan sudah hampir rampung, dan bahkan untuk Tower 8 sendiri sudah bisa dibuka dan bisa digunakan untuk merawat pasien OTG, yaitu pada esok hari Minggu 27 September 2020. Selanjutnya terkait dengan pemulihan atau proses penyembuhan dari pasien OTG sendiri, tadi juga disampaikan saat ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwasanya setiap pasien OTG yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hanya akan dirawat atau diisolasi selama 10 hari, dan setelah 10 hari ini tidak akan kembali dilakukan swab test ataupun PCR ulang, sehingga jika sudah dirawat selama 10 hari pasien OTG sudah kembali akan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara kembali ke Anda, Rolando. Ya, baik, Nadia. Lalu berapa total jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet hingga saat ini? Ya, update terakhir yang kami dapatkan ini untuk jumlah pasien yang dirawat khususnya untuk di Tower 6 dan Tower 7, yaitu tower yang dikhususkan untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Saat ini di Wisma Atlet merawat sebanyak 2.553 pasien yang terdiri dari 1.210 pasien laki-laki dan juga 1.343 pasien perempuan. Sementara untuk di Tower 4 atau Tower 5, yaitu yang dikhususkan bagi pasien tanpa gejala, yaitu merawat sebanyak 2.359 pasien yang terdiri dari 1.301 pasien laki-laki dan juga sebanyak 1.058 pasien perempuan. Sehingga untuk total keseluruhan saat ini di Wisma Atlet Kemayoran merawat sebanyak 4.912 pasien. Dan secara keseluruhan jika terhitung sejak dari Maret hingga September 2020 ini di Wisma Atlet sendiri sudah merawat sebanyak 18.097 pasien yang terdaftar, sementara yang dapat disembuhkan adalah sebanyak 15.544 pasien, dan yang meninggal dunia adalah sebanyak 7 orang. Sementara untuk di tower baru yaitu 45 yang dikhususkan bagi pasien tanpa gejala, sejak 15 September hingga hari ini 26 September 2020 sudah merawat sebanyak 3.251 pasien. Rolando.
Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda, dan pemirsa demikian tadi laporan dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus dari Wisma Atlet Kemayoran.